Halo semuanya, kembali lagi bersama Kak Pia. Di video kali ini kita akan membahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Pasti inget dong sama lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut? Kira-kira bener nggak ya? Dan malah jadi penasaran nggak sih kalau nenek moyang kita itu asalnya dari mana aja? Apalagi secara fisik nih, kita bangsa Indonesia kan berbeda-beda. Ada 3 teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu teori Nusantara, teori Yunan, dan juga teori Afrika. Pertama, itu adalah teori Nusantara yang percaya kalau manusia purba yang menghuni wilayah Nusantara berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Apa buktinya? Nah, yang pertama, bangsa Melayu dan bangsa Jawa punya tingkat peradaban yang tinggi. Peradaban yang tinggi ini hanya dapat dicapai setelah perkembangan budaya yang lama. Itu artinya orang Melayu berasal dari dan berkembang di Nusantara. Yang kedua, Muhammad Yamin berpendapat bahwa fakta banyaknya fosil dan artefak tertua yang ditemukan di Indonesia atau Melayu itu berasal dari Indonesia sendiri atau Jawa. Lalu yang ketiga, rumpun bahasa Austronesia yang berkembang di Indonesia itu sangat jauh beda dengan bahasa yang berkembang di wilayah lain di Asia. Lalu yang kedua, ada teori Yunan yang percaya bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan, wilayah di Tiongkok Selatan. Lalu mereka masuk ke Indonesia setelah tinggal cukup lama di daerah-daerah lain di Asia Tenggara, terutama Vietnam. Apa buktinya? Nah, pertama, ada penemuan kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kesamaan dengan kapak tua yang terdapat di wilayah Asia Tengah. Nah, jadi sangat mungkin ada proses migrasi manusia ke Kepulauan Nusantara. Kedua, adanya kesamaan bahasa yang berkembang di Kepulauan Nusantara dengan bahasa yang ada di Kamboja, yaitu bahasa Melayu Polinesia. Itu artinya penduduk yang berada di Kamboja berasal dari Yunan dengan cara menyusuri sungai Mekong lalu sampai ke wilayah Nusantara. Lalu yang ketiga nih, menurut Muhammad Ali, ada dugaan perpindahan dari daerah Mongol ke selatan karena terdesak dengan bangsa-bangsa lain, khususnya bangsa yang lebih kuat. Kita ke teori yang ketiga, yaitu teori Afrika yang percaya bahwa manusia purba yang pertama kali mendiami Nusantara itu datang dari Afrika. Manusia purba pertama kali di Afrika ada sekitar 200.000 tahun yang lalu. Nah, kemudian dia menyebar ke berbagai tempat. Namun, teori ini masih diragukan. Kenapa? Karena pada tahun 1941 ditemukan fosil manusia di Spanyol yang disebut Homo neanderthalensis. Berdasarkan temuan itu, makhluk ini telah menyebar di wilayah Eurasia sejak 200.000 tahun yang lalu. Manusia purba pertama di Nusantara jenis Meganthropus sudah mendiami Nusantara sejak 1,9 juta tahun yang lalu. Sedangkan Afrika baru muncul 200.000 tahun yang lalu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ras nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu ada Proto-Melayu, Deutero-Melayu, Melanozoid, Negrito, dan juga Wedit. Pertama, ada Proto-Melayu atau bangsa Melayu tua. Nah, ras ini tuh membawa kebudayaan batu baru atau Neolitikum. Hasilnya adalah kapak persegi yang banyak ditemukan di daerah barat, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Penduduk asli dan ras Proto-Melayu itu melebur dan nantinya menghasilkan keturunan suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan juga Gayo. Lalu yang kedua, Deutero-Melayu atau bangsa Melayu muda yang memiliki ciri mereka membawa kebudayaan logam. Telah mengenal irigasi, pelayaran mereka lebih maju karena telah menguasai ilmu perbintangan. Mengembangkan kebudayaan megalitikum yang menghasilkan menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, dan juga pundan berundak. Suku yang termasuk ke dalam keturunan Deutero-Melayu ini adalah suku Jawa, Melayu, dan juga Bugis. Ketiga, Melanesian. Menurut Daljoni, suku bangsa Melanozoid sekitar 70% menetap di Papua,
Sedangkan 30% lagi tinggal di beberapa kepulauan di sekitar Papua dan juga Papua Nugini. Suku ini juga mengalami percampuran dengan bangsa Melayu dan menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu yang saat ini merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan juga Maluku. Lalu yang keempat nih ada Negrito dan Wedit. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu berkulit hitam mirip dengan jenis-jenis Negro. Namun terkait Negrito ini belum banyak diketahui dengan pasti nih teman-teman. Sedangkan kalau Wedit itu menyebar di Palembang dan Jambi atau Kubu, di Siak atau Sakai, dan Sulawesi Pojok Tenggara atau Toala, Tokea, dan juga Tomuna. Nah itu dia tadi teori-teori tentang asal-usul nenek moyang kita bangsa Indonesia. Kalau kamu lebih percaya teori yang mana nih? Tapi harus diingat ya, kalau teori ini itu tercipta dari sebuah penelitian secara ilmiah. Jadi kita harus menghargai teori-teori ini ya teman-teman. Nah seperti biasa biar materinya makin nyantol, yuk kerjain soal latihan berikut ini. Soal latihan nomor 1. Pernyataan tersebut merupakan salah satu bukti teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu teori A. Teori Nusantara, B. Teori Yunan, C. Teori Afrika, D. Teori Amerika, atau E. Teori Arus Balik. Nomor 2. Berikut ini adalah bukti teori Nusantara kecuali A. Bangsa Melayu dan bangsa Jawa memiliki peradaban yang tinggi, B. Banyak fosil atau artefak tertua yang ditemukan di Indonesia, C. Bahasa Austronesia di Indonesia jauh berbeda dengan yang ada di wilayah lain di Asia, D. Terdapat kesamaan artefak di Indonesia dengan di Asia Tenggara, E. Persamaan bahasa Melayu dengan bahasa Kampa atau Kamboja hanya kebetulan. Nomor 3. Pilihan jawaban yang benar adalah A. 1, 2, 3 benar, B 1 dan 3 benar, C 2 dan 4 benar, D hanya 4, atau E semua benar. Nomor 4. Tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah. Gimana? Udah selesai ngerjainnya? Kalau udah yuk kita cek jawaban dan pembahasannya. Oke, itu dia tadi materi pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di kegiatan pembelajaran berikutnya ya. Bye-bye.